hati-hatinya apa? Hati-hati pada saat teman-teman beli rumah di klaster atau developer atau pengembangan yang baru banget, yang masih tanah kosong, yang dijual apa gambar, desainnya bagus, keren, pas jadinya kok beda gitu. Nah itu hati-hati kita ngomong, udah lu jadi customer tuh yang pinter, ya udah kita juga harus jadi developer pinter gitu, yang sesuai dengan apa yang kita omongin. Oke Propers, balik lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar investasi dan properti. Nah, pada hari yang cerah ini nih, pagi hari, siang hari, malam hari, atau sore hari, kapanpun kalian menonton video ini, hari ini saya akan membahas tentang tipe dan model rumah. Nah, di sini ada Bapak Fahmi. Oke. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Dede. Pak Fahmi ini kita kan udah pakai baju Get Home nih Pak. Get Home ini Siap. by Property. Betul. Nah tentunya. Pak Fahmi boleh memperkenalkan diri sebagai apa di Property Group ini, Property ID? Oke. Sebelumnya salam kenal dan alhamdulillah bisa ketemu kembali ya dengan teman-teman semua. Saya Fahmi Sidik di Property Group selaku Direktur Operasional di All Business gitu ya. Kalau di Get Home sendiri saya sebagai Vice CEO atau Wakil Direktur Utama ya, yang menaungin semua lini bisnis propertinya gitu ya di Property Group gitu ya. Dengan brand yang sama, itu brandnya adalah Get Home gitu. Agregator platform properti. Ya, siap. Hari ini kita ngebahas tentang tipe rumah nih Pak. Betul. Nah, Menarik nih. Untuk tipe rumah sendiri itu ada berapa macam nih Pak? Terkait dengan tipe rumah ya, saat ini memang kalau kita lihat atau kita main gitu ya ke project-project, ke cluster-cluster yang lagi hits gitu ya, atau lagi ongoing sekarang, maka kita kan bisa ngelihat secara literally kelihatan gitu, pasti kan kelihatan sederhananya selantai 2 lantai dulu deh. Oh iya. Ada yang selantai 2 lantai. Nah tipe-tipe yang ada di masing-masing memang kebaca sih, apalagi selantai. Selantai itu nggak jauh tipenya, biasanya cuma ada sekitar 3 sampai 4 tipe. Tipe yang terkecil tipe 30. Tipe yang agak gedean dikit, nah 30 gimana khasnya, biasanya dapurnya nggak ada gitu. Kalau tipe 3 selanjutnya tipe 36. Nah itu udah ada dapur tuh biasanya. Kamarnya 2, ada toilet sama gitu. Cuman memang di trading biasanya nggak ada dapur. Kalau tipe 30 36 sudah ada gitu ya. Nah kalau buat tipe 45 atau tipe 40 kadang-kadang gitu. Nah, itu memang tipe yang memang lebih kepada keluasannya sih gitu ya. Jadi ruang keluarga dan ruang tamunya lebih luas gitu ya. Terus juga kamarnya juga lebih luas. Mungkin secara luxury lebih lux dan lebih comfort lah ya buat para customer gitu ya, tipe 40. Atau lebih mewah kita sebut juga seperti itu. Itu buat tipe di 1 lantai gitu. Nah, adapun tipe di 2 lantai itu memang lagi berkembang banget sih. Ada yang sampai bahkan sekarang itu, kalau dulu umumnya ya, yang umumnya dijual itu memang kan standar yang kecilnya itu tipe 55, tipe 60 atau tipe 70 gitu. Tapi kalau sekarang itu memang bahkan ada yang tipe 40-an itu 2 lantai deh. Oh iya. Ada tipe 50-an 2 lantai. Nah, biasanya mereka mengstrategikan dengan apa? Dengan lebar mukanya yang dimainkan gitu. Jadi biasanya sih semakin kecil lebar muka semakin enak mainin 2 lantainya gitu. Kayak misalnya kita mainin di lebar 6 misalnya. Nah paling kalau 2 lantainya idealnya buat dapetin 3 kamar gitu ya. Kamar atas 2 biasanya, kamar bawah 1, di bawahnya ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur gitu kan. Let's say ada toilet di atas bawah gitu, carport. Itu kalau di lebarnya 6 itu mungkin akan nyaman pada saat luas rumahnya minimal di 60 meter persegi gitu. Karena tadi ada faktor luas lebar. Sehingga pengalih lebarnya lumayan. Tapi kalau yang di tipe 5 itu lebih enak. Tipe 50 pun itu masih bisa dapat gitu. Tipe 50 masih bisa dapat gitu ya. Walaupun mungkin kalaupun kita kurangin, misalnya kayak di Get Home sendiri punya project di The Oasis gitu ya. Itu kita punya tipe 50 dengan lebar 5,5 meter persegi. Itu yang kita lakukan adalah dengan cara mengurangi kamar di lantai 1. Jadi kamar lantai 1 nggak ada, lantai 2 langsung 2 kamar gitu. Kayak gitu. Jadi umumnya seperti itu sih kalau dari tipe-tipe rumah. Karena memang saat ini orang-orang itu lebih suka yang yang fungsional gitu.
yang fungsional dan simple gitu, minimalis lah kalau bahasanya kayak gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari tipe rumah itu tipe-tipe rumah desainnya ya gitu ya mungkin, tapi nanti desain obrolan lain selanjutnya. Mungkin kalau tipe secara umumnya kan ada 3 nih, ada minimalis, modern, ada klasik gitu ya. Walaupun ketiganya bisa diduetin gitu kan. Kalau minimalis tuh lebih kepada tata layouting sih gitu ya. Dia nggak ada leveling rumah, flat semua gitu kan. Terus juga dia akan meminimalisir sekatan gitu kan. Itu minimalis khasnya. Kalau modern khasnya biasanya lebih ke selling. Dia permainan lighting, cahayanya, pengudaraannya, sirkulasi udara dan lain hal itu lebih ke modern gitu ya. Ada yang klasik tuh lebih kepada desain sentuhannya sih. Kayak kalau teman-teman lihat di rumah ada yang minimalis tuh dia nggak pakai list, sampingnya tuh dia nggak pakai gypsum yang miring gitu ya. Tapi ada yang klasik, kalau klasik itu dia pakai gitu. Terus kalau nggak rumah, contoh di Alexandria, lekukan rumahnya banyak di depan, ada lekukan gitu ya. Mungkin kemarin kita konsep dengan stylenya, dengan konsepnya itu adalah Mediterania gitu ya, ala Timur Tengah lah bahasanya. Ini itu tipe klasik, jadi banyak lekukan, banyak ini gitu ya. Biasanya lebih kepada terlihat mewah, megah, ada tiang-tiang gitu. Itu tuh khas klasik kayak itu. Ala-ala rumah-rumah kerajaan gitu ya. Nah, gitu. Ada rumah apa ya, kerajaan yang memang dia lebih kepada luxury sih nunjukinnya itu kayak gitu. Nah, itu tipe-tipe rumah. Kalau dari tadi segi luas tadi berarti kan selantai 2 lantai dengan beberapa penataan gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang rata-rata semakin kecil ya dia. Iya benar, Pak. Iya benar. Ya kan gitu. Adapun yang tadi terkait tentang masalah tipe cara desain umum, yaitu kita golongkan mungkin bisa jadi 3 ya secara ini. Masing-masing bisa diduetin, bisa banget kayak gitu. Kan ada yang bilang modern minimalis, modern klasik, minimalis klasik. Nah, itu banyak permainan yang bisa dimainin sana. Gitu. Sebelum kita lanjut nih, di depan kita udah ada Rosco nih, Pak. Oh, siap. Ini selaku sponsor kita. Sponsor tunggal nih. Boleh bisa kita nikmati dulu, Pak? Oke. Kalau podcast ngopi nggak komplit kalau nggak ngopi, Pak. Oh, siap. Ini yang kita minum kopi kui ya, kopi kui. Wah, mantap. Jago sih dia. Ini kepandaian punya katanya ya. Salah satu the best nih, Pak. Kota Depok buat saya ya. Siap. Memang mantap nih. Nah, buat propers kalau yang penasaran cobain langsung nih. Oke, kita balik lagi ke tipe rumah ini. Menarik ya, Pak ya. Tipe dan tipe desain juga ya. Nah, itu perkembangannya itu tiap tahun itu terus berkembang apa memang pakemnya itu ada dari 3 itu aja, Pak? Maksudnya nggak akan jauh-jauh dari klasik, apa tadi modern sama minimalis. Apa nanti tiap misalkan menurut Bapak nih, apa kedepannya bakal ada model baru lagi apa seperti apa nih? Nah, memang kalau dari model dasarnya biasanya sih kalau saya lihat rata-rata 3 ini yang dimainin gitu. Cuman memang sekarang karena kita menghadapi keterbatasan luasan tanah, keterbatasan budget customer, keterbatasan bukan keterbatasan sih, strategi nekan cost gitu ya dan lain hal. Nah, makanya kan muncul beberapa pengembangan minimalis, modern, klasik tadi. Contohnya apa? Pengembangan yang baru itu mezzanine gitu ya. Mezzanine itu rumah selantai. Rumah yang agak bingung tuh, antara selantai atau 2 lantai gitu ya. Kalau dari depan sih selantai, pas di dalam 2 lantai. Nah, itu mezzanine ada juga jadi yang pengembangan, karena apa ya, tujuannya tadi memang dengan lahan yang nggak begitu besar gitu ya, tapi fungsionalnya lebih besar gitu, pemanfaatannya bisa lebih besar lagi gitu. Jadi kembangin dari minimalis tadi, kan minimalis lebih kepada function, jadi kembangin kecil sih space-nya, tapi lo bisa dapat 2 kamar loh gitu, lo tetap nyaman, lo tetap enak gitu, enjoy di dalamnya gitu sih. Nah, adapun perkembangan dari tahun ke tahun memang selalu ada kekhasan ya, kayak misalnya dulu klasik tradisional Indonesia naik tuh di sekitar kayak misalnya jenis style Bali gitu. Style Bali kan pernah naik banget. Hampir semua proyek-proyek itu rata-rata style Bali gitu ya, kekhasannya gitu. Pernak-pernik Bali, lukisan apa sih namanya, sentuhan-sentuhan goresan Bali dan lain-lain itu ketara banget gitu ya. Ada tuh di banyak proyek gitu ya. Mungkin salah satunya kemarin itu yang saya lihat mentereng banget tuh di daerah Depok itu, daerah sini banyak banget yang pakai style Bali gitu ya. Dari stylenya gitu. Nah, balik lagi kalau tipe bisa jadi sama aja, cuman muter-muter aja, tapi pengembangan stylenya itu kemana yang berkembang gitu. Nah, dari Bali beranjak kemana? Sekarang lagi ngembangin ke arah industrial. Industrial apa khasnya? Khasnya itu 2 sebenarnya industrial tuh. Yaitu adalah unfinished gitu ya. Unfinished atau raw.
Jadi nggak selesai gitu, seolah-olah nggak selesai. Walaupun pada prakteknya agak sedikit berbahaya juga karena kan gampang merembes dan lain hal gitu ya. Sehingga para developer ngakalin sebenarnya udah di finish. Udah itu tapi dikasih bata tempel lagi seolah-olah unfinished gitu. Hal-hal kayak gitu. Nah itu juga lagi naik kan ya industrial sekarang gitu. Kalau dulu mungkin kita lihat di industrial hanya di kafe-kafe gitu ya. Kafe-kafe style bata merah dan lain hal kayak rumah nggak jadi lah gitu. Itu di sana gitu ya. Karena memang industrial ini adanya zaman dulu kala di Eropa gara-gara pabrik itu kan nggak ditempatin. Jadi udahlah sampai bata doang nggak di finish gitu. Itu dasarnya sih. Sampai sekarang ternyata orang banyak yang suka ke kafe dipakai gitu ya, ke kantor-kantor dipakai. Sekarang ke rumah udah mulai itu banyak. Walaupun tadi gitu. Cuman gambarannya aja yang dipakai. Tapi kalau industrial murninya enggak, karena yang mungkin merembesnya lebih banyak dan lain hal gitu ya, itu dipertimbangkan juga sehingga memang sebenarnya udah finish, cuman dibuat seolah-olah unfinished gitu. Ke arah sana sih sebenarnya. Satu lagi sekarang yang lagi berkembang adalah tropis. Tapi itu bukan desain, bukan tipe, tapi ini ke arah konsep sih gitu ya. Konsep yang lebih kepada tropis itu gimana caranya pengaturan udaranya nyaman gitu ya, penghijauannya juga oke gitu ya. Material yang dipakai lebih ke natural gitu-gitu sih. Nah itu tuh lagi naik juga gitu ya. Yang salah satunya yang sangat dikembangkan oleh Get Home gitu ya, tipe konsep tropis ini kayak gitu. Gitu sih. Berarti banyak faktornya ya Pak ya, perkembangan itu ya. Banyak faktornya. Nah untuk kita ini sebagai calon konsumen nih Pak, seberapa penting kita mengetahui tentang tipe dan model rumah itu sendiri Pak? Nah sebagai customer memang adanya tipe itu juga bisa menambah apa ya, bukan hanya rumah itu kan bukan hanya buat ditempatin ditinggalin, tapi kadang-kadang rumah jadi kebanggaan gitu ya. Iya betul. Nah adanya konsep itu harapannya bisa menambah kebanggaan customer untuk memiliki rumah itu gitu, sehingga rumahnya bukan hanya nyaman dan enak ditinggalin tapi juga rumah gue kebanggaan gua nih gitu ya. Nah kalau teman-teman pribadi ingin beli rumah, apalagi yang rumah pertama gitu ya, saran saya adalah teman-teman lebih kepada minimalis dan lihat function. Jadi sebelum lihat style desain, lihat fungsinya dulu. Teman-teman butuh berapa kamar sih di sana, gitu. Toiletnya gimana? Teman-teman butuh space carportnya berapa sih? Apakah buat mobil atau motor aja cukup, gitu ya? Atau misalnya apa sih? Oh yang tinggal di siapa? Oh karena misalnya Mas Dede nih masih sendiri. Oh tinggal sendirian gitu Mas Dede. Berarti kan nggak butuh banyak kamar. Tapi kalau misalnya ternyata, gue bentar lagi nikah nih. Otomatis gue butuh space buat anak gue juga, minimal kamar 2 gitu misalnya. Terus juga gue kedepannya mau ada mobil nih gitu kan, gak mungkin gue motoran terus gitu kan, karena keluarga gue kasihan kalau motoran terus. Oke berarti kan ada space carport buat ini. Jadi balik dulu ke functionnya dulu. Satu, kedua lihat lokasi ya, sebelum ke desain tadi lihat lokasinya gitu yang kira-kira sesuai dengan karya teman-teman. Jangan takut juga gara-gara agak sedikit jarak jauh, tapi mungkin lihat dari akses ke transportasi umumnya gitu ya, keramaiannya gitu, fasilitas sekitar pun fasilitas di dalamnya nggak kurang gitu ya, tapi lihat fasilitas sekitar gitu, itu ke arah sana sih kalau beli rumah. Setelah itu selesai, baru lihat di style gitu. Teman-teman suka apa gitu, seperti apa sih yang teman-teman doyan gitu ya. Main-main aja, lihat-lihat aja, tapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hati pada saat teman-teman beli rumah di klaster atau developer atau pengembangan yang baru banget, yang masih tanah kosong, yang dijual apa gambar. Karena apa? Hati-hati saya bilang, hati-hati takutnya apa yang digambar implementasinya jauh, dan itu sering kejadian banyak deh. Desainnya bagus, keren, pas jadinya kok beda gitu. Nah itu hati-hati. Cara teman-teman tahunya gimana? Lihat portofolio sebelumnya. Bener gak antara gambar dan jadinya? Kalau literally sama gitu ya, dan it's okay buat teman-teman beli di yang baru kayak gitu. Karena trusted gitu, dia punya apa ya namanya, kredibilitas di sana. Tapi kalau ini kelihatan ternyata developer baru, proyeknya juga nggak banyak amat gitu ya. Terus teman-teman mau tanya di mana proyeknya juga mereka bingung gitu ya. Jangan-jangan coba-coba gitu. Nah itu beresiko gitu. Nah makanya memang kalau cari aman ya, kalau paling aman banget ya beli di yang sudah ada rumah contohnya. Berarti paling aman di Get Home Pak. Iya. Siap. Udah ada rumah contoh ya? Iya pasti gitu. Karena kalau di kita sih Get Home pribadi
kami itu menjaga bahwa kita mengedukasi customer untuk beli secara pintar gitu. Pintar tuh apa? Pastiin aman, rumah contohnya sudah ada, marketnya sudah ada. Pun pengembangan proyek baru beberapa kali kami buat itu dengan bukan desain yang baru tapi dengan desain yang lama di perumahan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat portofolionya. Pun secara hal lain mungkin nanti dibedah oleh Pak Abi atau yang lain ya terkait masalah likuiditas itu juga clear. Gitu. Karena memang balik lagi kami ini nggak mau kita hanya mengucap tapi kita tidak melakukan gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi kita ngomong, udah lu jadi customer tuh yang pinter. Ya udah kita juga harus jadi developer pinter gitu. Yang sesuai dengan apa yang kita omongin. Dengan cara apa tadi rumahnya ada rumah contoh. Terus juga udah benar-benar jadi ya, bukan rumah contoh ala-ala gitu ya yang Bisa dirobohin. dicek langsung ya Pak ya ke proyek Get Home ya Pak? Bisa dicek langsung. Semua proyek kita sudah memiliki rumah contoh. Kayak gitu. Terus juga kesamaannya dilihat aja. Sama gak sama gambar desain gitu. Sama gak kayak gitu. Terus juga legalitas itu nggak usah ditanya lah. Nah itu. Aman lah. Siap. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya Pak ya. Siap. Nah saya mau nanya lagi tentang harga nih Pak. Minum dulu boleh? Oh iya boleh silakan kita nikmati dulu kopi di pagi hari ini. Kalau ini tappingnya pas pagi ya Pak ya? Iya betul. Masih seger-segernya nih. Seger-segernya gitu. Nah saya mau nanya tentang harga. Bagaimana pengaruh tipe dan model rumah itu terhadap harga dari rumah itu sendiri Pak? Oke. Ya pertama tipe rumah selantai 2 lantai, luasan rumah itu pasti banget akan berdampak ke harga ya, karena ya semakin luas rumahnya semakin lebar, apalagi selantai ke 2 lantai, 2 lantai ke 3 lantai itu kosnya semakin besar deh. Ya. Ngebangun rumah selantai, ngebangun rumah 2 lantai dan 3 lantai per meternya beda budgetnya. Kenapa beda? Karena ada budget dak pembuatan lantai untuk lantai 2 gitu. Itu ada budget yang lumayan besar di sana gitu. Costly-nya di sana. Sehingga mungkin kalau selantai meterannya lebih kecil gitu ya. Teman-teman bisa cek harga pasaran kontraktor selantai itu mungkin nggak akan lewat dari 4 sih rata-rata ya. Tapi kalau 2 lantai pasti lewat dari 4 gitu ya. 5 malah 5 sampai 6 ya. Kalau yang luxury itu mungkin bisa nyampe 5,5 sampai 6. Kayak gitu. Sehingga apa? Harga jual juga pasti naik gitu. Harga jualnya pasti beda. Kayak gitu. Makanya memang kalaupun misalnya teman-teman ini saya masih nabung Bang, saya masih mau ini, ya tadi balik lagi berarti memang balik ke fungsinya teman-teman gitu. Makanya Get Home membuat beberapa rumah dengan luas yang kita coba minimalisir gitu. Walaupun 2 lantai cuma 50 meter persegi gitu. Bahkan di beberapa proyek kayak saya sebut ya, kayak Almeria gitu. Terus juga kayak Alexandria itu kita buat beberapa jenis tipe. Tujuannya apa? Biar teman-teman bisa milih. Saya budgetnya di mana? Kalau Alexandria ingin megah, tipe gedenya gitu, tipe 70 yang dibeli. Pun bisa, Bang, lebih gede lagi Bang. Ada tipe 77. Beda style di tangganya beda. Tangganya dia pakai tipe belakang. Dan akan lebih luas lagi, lebih nyaman lagi. Pun misalnya Bang, budget saya terbatas. Kalau segitu kan harganya di atas 1 miliar misalnya. Oke, budget lu berapa? 700-800. Ada. Tipe baru. Ya. Tipe baru di Alexandria yang lebarnya kalau nggak salah lebar 4 meter ya. 4 meter gitu. Kita sebut vertihouse kali ya. Tapi bukan vertihouse ala-ala. Sorry ya, bukan ala-ala. Kenapa? Karena masih ada parkirannya. Kamarnya masih 2, masih nyaman gitu ya. Itu 600, 700 juta, 800 jutaan tuh masih dapat tuh gitu ya. Di Almeria juga sama. Tipe umum kita tipe tertinggi tipe 77, 3 lantai deh. Ada rooftopnya. Wah, itu megah banget. Tapi Bang, budgetnya terbatas Bang. Oke, ada tipe 60 dan tipe 55 ada. Terbatas lagi Bang, ada yang lebih kecil gak? Selantai ada. Tipe selantai ada. Tipe 30, 36 ada juga gitu. Karena kami balik lagi kepada kebutuhan customer ke arah mana kayak gitu. Sehingga memang buat semua tipe di proyek lain pun sama. Proyek lain pun walaupun kita kayak di Oasis itu kan ada tipenya 50, 83 gitu ya deh. Tapi di masing-masing tipe itu kita berikan opsi layout gitu. Jadi tipe 50 nih opsi 1, 2, 3 sehingga mungkin pada saat dia ngajuin, Bang lebih luas dong. Nah, kita sudah akomodir. Gitu. Itu sih. Pun misalnya customer awal nih yang mungkin Dede nih misalnya baru nikah ingin punya rumah dengan uang yang terbatas misalnya, beli dulu aja, saran saya beli yang kecil. Nanti kedepannya gimana? Kedepannya bisa direnovasi gitu. Bang, susah nyari kontraktor yang bagus Bang. Tenang, nanti akan di launch gitu. Kontraktor baru kita dengan
brand yang baru, namanya apa? Soon to be lah. Tadi kita launch. Siap. Berarti itu salah satu cara Get Home untuk menjaga kualitasnya berarti apa ya? Betul. Dan yang pastinya kepuasan konsumen. Betul sekali. Oke, dari Pak Fahmi sendiri nih, apa pesan untuk para calon-calon customer sebelum mereka mencari rumah? Ya. Pesan yang pertama, pastiin ada dananya dulu. Tapi bukan dananya harus gede, enggak teman-teman. Sekarang itu sudah banyak fasilitas-fasilitas untuk bisa beli rumah gitu ya. Bahkan di Get Home itu 15 juta dapat rumah. Gitu. Sisanya nyicil gitu ke perbankan kayak gitu. Nah, balik lagi memang dananya harus siap gitu. Kita pastikan bahwa kita siap bahwa penghasilan kita tuh bisa menutupin itu gitu. Itu pastiin dulu deh gitu, confirm di sana sehingga nggak konyol pada saat memilih rumah itu, nggak konyol dan nggak bunuh diri juga gitu ya. Wah nggak apa-apa nah, nanti insyaallah nanti aja gue pikirin udah jalan gitu ya gitu. Itu satu first banget. Yang kedua balik lagi ke tipe rumah, lihat fungsinya. Seberapa butuh kita dengan fungsi itu. Jangan-jangan kita nggak butuh tuh 3 kamar, kita butuhnya 2 kamar cukup. Gitu. Sisanya apa? Kita lebih butuh space luas, nah itu. Balik ke function gitu. Jangan apa ya? Jangan ngoyo dengan hal yang kita lihat ke atas gitu. Tapi balik ke diri kita aja. Lu butuhnya apa? Itu aja gitu. Jangan ngoyo ke yang lain. Sehingga apa? Carilah yang sesuai dengan diri lu gitu. Balik lagi function dulu. Yang ketiga, setelah itu selesai, baru lihatlah yang kira-kira secara style itu memang kekinian gitu ya. Ya minimal lu beli berapa ratus juta itu jadi kebanggaan lah. Jangan sampai lu beli tapi lu malu juga dengan rumah lu sendiri gitu kan. Enak kan ya? Sedih bro. Sedih Kan gitu. pepatahnya home sweet home. Ya home sweet home. Nah itu harus jadi pembanggaan. Iya. Makanya caranya adalah lihatlah style-style yang sekarang ada, yang dijanjikan, lihat. Tapi ingat hati-hati. Kalau misalnya lihat style dari gambar doang, 3D gitu ya kan, gambar reality gitu ya yang belum ada gitu ya, itu hati-hati. Karena banyak yang zong gitu. Yang ujung-ujungnya ternyata beda gitu. Nah, makanya memang saranin banget untuk beli di rumah yang sudah di klaster yang sudah ada rumah contohnya. Biar kita tahu dan kita bisa megang. Lu rasain sendiri tuh toiletnya. Kalau bisa lu cobain toiletnya, minum dulu gitu ya, pakai dulu biar nyobain gitu ya. Biar benar dapat feel-nya, Bro. Karena rumah tuh buat jangka panjang. Buat jangka panjang buat keluarga lu, anak lu kan. Makanya mikirnya juga panjang gitu. Pakai hati ya, Pak. Pakai hati. Benar-benar dirasain gitu. Cek lagi legalitasnya, cek semuanya. Sehingga apa? Pada saat lu beli rumah buat keluarga lu itu aman buat jangka panjang. Nyaman buat jangka panjang dan menghadirkan ketenangan ke diri kita. Ya gak bro? Siap. Gitu sih kalau dari gua. Terakhir banget nih Pak. Siap. Nih terakhir banget. Siap. Bagaimana tekad Get Home atau bagaimana Get Home supaya terus bisa menjaga kualitasnya agar masyarakat ini atau calon-calon customer ini merasa puas akan apa yang dia dapatkan di Get Home itu. Siap. Ya kalau dari Get Home sendiri yang dia lakukan ada 3 gitu ya. Pertama adalah kita pengembangan teknologi. Teknologi apa buat memudahkan? Kayak misalnya kalau teman-teman dulu kan beli rumah, gimana nih progres rumah gua? Datang setiap minggu ke proyek, ya kan? Datang, oh rumah gua baru dipondasi. Minggu depan datang lagi, oh ya mulai pasang bata gitu. Oh datang lagi, oh mulai ngedak gitu dan lain-lain kan ya. Nanti di Get Home ada teknologi sehingga teman-teman nggak usah langsung datang capek jauh-jauh gitu ya. Misalnya gara-gara jarak kerjanya jauh atau kontrakan sementaranya masih jauh, nggak usah pakai aplikasi. Sehingga nanti up to date kita bisa tahu, oh rumah gue lagi apa nih tahapnya gitu. Ada kendala apa. Dan selain itu juga ada customer yang ada juga tim lapangan yang akan membantu buat komunikasi kalau ada hal-hal tertentu gitu. Itu yang satu dilakukan oleh Get Home. Kedua adalah kami pun melakukan pengembangan cara kualitas gitu ya. Dengan cara apa? Nanti rumah-rumah Get Home itu perencanaannya bukan lagi hanya oleh internal. Kami punya internal arsitek dan internal dari drafter gitu ya. Tapi kami nanti kedepannya akan juga pakai dari konsultan. Karena balik lagi kami ingin cara quality ini sudah terhitung dengan baik, dengan detail gitu ya, dengan sangat-sangat sesuai dengan kaidah keilmuannya gitu ya. Tidak lagi gara-gara histori, kebiasaan atau katanya kayak gini gitu. Jadi ke arah sana. Jadi semuanya akan pakai konsultan. Sebagai contoh, mungkin kayak kita bangun turab di Casablanca tuh kita bangun turab yang harganya kurang lebih sekitar 1 miliar itu kita pakai konsultan karena balik lagi safety dan kenyamanan gitu ya.
Yang ketiga juga kita lagi mengembangkan kontraktor fokus gitu ya. Jadi sementara ini memang Get Home masih membangun dengan tim internalnya Get Home. Kalau bahasanya di tim development ini masih ngebangun, masih merangkap menjadi kontraktor. Nanti kedepannya akan ada diferensiasi sehingga memang tim development fokus kepada development clusternya, menjaga kualitas, legalitas, penjualan dan lain hal. Tapi ada yang pembangunan fokus, ada juga yang dia jadi konsultannya jago, ngerjainnya jago, bahannya jago, kecepatannya oke gitu ya. Dan tim ini akan fokus gitu ya. Yang nanti akan kita launch terkait tentang skema barunya gitu ya. Nah mungkin saya sedikit kasih bocoran ya, kemungkinan namanya akan kita berikan namanya GetWorld. Nah GetWorld inilah yang akan memberikan sentuhan di sudut pandang konstruksi gitu ya. Terus yang ketiga yang dilakukan GetHome adalah kita mencari lahan terbaik, karena kan lahan itu jadi bahan utama terkait perumahan. Bagus atau enggaknya itu lahannya kayak gitu ya. Sehingga kita lebih cenderung untuk mencari lahan-lahan yang lokasinya strategis. Kan teman-teman nggak mau tuh harga sih oke, 300-an tapi adanya gitu jauh gitu misalnya, kan nggak nyaman kan ya. Lebih baik agak mahalan dikit tapi lebih strategis. Jadi kita memang mencari ke sana, walaupun GetHome mungkin lebih tidak mencari ya, tapi lebih kepada kolaborasi dengan para landowner yang punya tanah-tanah yang mungkin tidak terpakai, yang nganggur gitu ya. Nanti berkolaborasi dengan GetHome mengembangkan jadi klaster yang berkualitas sesuai dengan standar, sesuai dengan mutu, sesuai dengan apa yang ada di GetHome kayak gitu. Itu sih pengembangan yang ada. Tujuannya balik lagi buat apa? Kenyamanan, ketenangan gitu ya. Terus hasil yang bisa dirasakan oleh para customer di GetHome ini semua kayak gitu. Buat kalian semua. Iya, siap. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih banyak thank you. Pak Fahmi atas ilmunya. Siap, masih banyak undangannya Dede. Iya Pak, sama-sama. Semoga GetHome terus bisa maju dan berkembang. Amin. Menjadi developer yang terpercaya dan memuaskan masyarakat. Amin Allah bang, amin. Oke, terima kasih untuk para proper semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, see you semua. Thank you.